Shalom, hai anak-anak, kembali lagi di channel YouTube Pak Kris ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang keluargaku disiplin. Ini adalah video pembelajaran lanjutan dari video kita kemarin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keluargaku disiplin jauh lebih lengkap ya. Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Keluargaku disiplin. Bentuk keluarga disiplin itu satu, selalu menepati janji. Nah, anak-anak, kalau kalian punya janji, kalian harus menepati. Jangan tidak menempati atau mengingkari. Begitu juga dengan keluarga kalian. Kalian kalau dalam keluarga sudah berjanji sama mama papa atau kakek nenek, kakak adik atau teman-teman kalian, kalian harus menepati janji loh. Itu bentuk dari kedisiplinan. Begitu. Jadi bukan mengingkari janji. Iya aku janji besok bakalan bantuin kamu deh, tapi besoknya nggak ngebantuin. Nah itu sudah ingkar janji, nggak boleh. Kalau kamu memang disiplin, kamu harus menepati janjimu. Begitu juga dengan keluarga. Kalau keluarga kamu menepati janji, berarti keluarga kamu disiplin. Jadi kalau keluarga kamu mempunyai janji dengan siapapun, maka harus ditepati. Mengikuti peraturan yang ada di dalam rumah atau lingkungan. Nah, keluarga disiplin itu selalu mengikuti peraturan ya. Kalau misalnya di rumah itu ada peraturan, maka harus ditepati. Kalau di lingkunganmu itu ada peraturan, maka harus dilakukan, ditepati. Jadi itu sudah bentuk dari keluarga yang disiplin dengan mengikuti peraturan yang ada. Contohnya, peraturan di rumah. Setiap orang harus mencuci piring sesudah makan. Maka setiap anggota keluarga kalau sudah makan harus menaati peraturan tersebut dengan cara apa? Mencuci piringnya masing-masing. Nah, kalau peraturan di lingkungan bagaimana? Setiap anggota keluarga, setiap keluarga harus ikut gotong royong. Maka kalau misalnya lingkungannya mau mengajak gotong royong, keluarga tersebut harus ikut. Begitu. Yang ketiga, tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan tanggung jawab. Nah, anak-anak, contoh keluarga disiplin itu ya, bentuk keluarga disiplin itu, kalau misalnya punya tugas atau tanggung jawab, harus diselesaikan tepat waktu. Karena apa? Menghargai waktu gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu dikasih tugas sama papa mama ya, misalnya nanti sore kamu jam 5 harus bersih-bersih rumah ya. Maka jam 5 sore itu kamu harus melakukan tugasmu tadi, yaitu apa? Bersih-bersih rumah. Kalau misalnya lingkunganmu Pak RT deh bilang ke rumah kamu ya, bilang ke keluarga kamu, Bapak Ibu nanti misal jam 8 pagi ada rapat ya di balai warga. Maka kalau keluarga kamu harus menepati peraturan tersebut dengan cara apa? Datang tepat waktu. Begitu. Jadi keluarga kamu disiplin karena apa? Menghargai waktu. Selalu menyelesaikan tanggung jawab dan tugasnya. Jadi sebagai keluarga disiplin, kalau diberi tugas, kalau ada tugas harus diselesaikan. Tidak boleh ditunda-tunda. Itu bentuk dari keluarga disiplin. Jadi dengan menyelesaikan tanggung jawab dan tugas merupakan bentuk keluarga disiplin. Nah, ini adalah contoh bentuk keluarga disiplin. Lihat, masing-masing anggota keluarga melakukan tugasnya, yaitu bersih-bersih. Ada yang menyapu, ada yang membersihkan debu, ada yang juga mengelap. Nah, itu bentuk kerjasama dari keluarga disiplin. Nah, keluarga kamu begini kan? Pak Kris yakin deh keluarga kamu juga begini. Itu namanya keluarga kamu disiplin. Manfaat keluarga disiplin. Yang pertama, keluarga kita dihormati dan dihargai oleh orang lain.
Nah, anak-anak, kalau misalnya keluarga kamu disiplin, ya, maka orang lain juga akan menghargai dan menghormati keluarga kamu. Kenapa bisa begitu? Karena kalau diberi tugas atau ada tanggung jawab dari lingkungan, selalu menyelesaikannya tepat waktu. Tugas tidak pernah tertunda, selalu selesai. Jadi itu adalah bentuk dari keluarga disiplin. Begitu. Jadi ketika orang lain melihat, orang lain jadi menghormati dan menghargai keluargamu. Keluarga itu loh kalau dikasih tugas tuh tugasnya selalu selesai loh. Iya ya, hebat ya. Nah, orang-orang pasti akan berpikiran seperti itu. Nah, kamu mau kan keluargamu seperti itu? Nah, harus diterapkan. Keluarga tidak akan terkena masalah karena selalu taat peraturan. Nah, kalau keluarga disiplin, manfaatnya itu selalu taat sama peraturan. Jadi nggak akan kena masalah. Jadi nggak ada hukuman, nggak ada apapun. Karena apa? Peraturannya dilaksanakan. Kalau misalnya dikasih tanggung jawab, diselesaikan. Ada peraturan ini dilakukan. Jadi keluarga kita hidup dengan damai. Begitu. Semua pekerjaan dan tanggung jawab keluarga bisa terselesaikan dengan baik. Nah, kalau keluarganya kita disiplin, maka semua pekerjaan dan tanggung jawab keluarga itu bisa diselesaikan loh. Dengan cara apa? Bekerja sama. Keluarga kita jadi lebih menghargai waktu. Nah, maksudnya begini. Karena kita adalah keluarga disiplin, maka ketika diberi tugas atau tanggung jawab selalu selesai tepat waktu. Karena apa? Tidak pernah menunda-nunda pekerjaan. Itulah yang namanya menghargai waktu. Jadi tugas atau tanggung jawab selalu selesai tepat waktu. Tujuan keluarga hidup disiplin agar keluarga mampu menghargai orang lain dengan keluarga lain. Agar keluarga mampu menghargai orang lain dengan keluarga lain. Nah, jadi ketika kamu hidup disiplin, tujuannya untuk apa? Supaya keluargamu bisa menghormati orang lain atau menghargai orang lain gitu loh. Dan juga menghargai keluarga lain. Contohnya seperti apa Pak Kris? Kalau misalnya ada orang yang butuh pertolongan, keluarga kamu langsung menolong orang tersebut tanpa berpikir itu siapa. Pokoknya harus segera ditolong gitu loh. Kalau misalnya tetanggamu lagi butuh bantuan, keluargamu langsung menolong. Itu tujuannya dalam hidup keluarga berdisiplin. Yang kedua, kehidupan dalam keluarga menjadi tertata dan tidak berantakan. Nah, jadi kalau misalnya keluarga kita disiplin, segala aktivitas itu tersusun dengan rapi, tertata. Jadi misalnya ya, sebentar lagi waktunya aku belajar. Habis belajar aku ikut bantu-bantu ibu. Habis itu aku membersihkan rumah. Nah, seperti sudah ada jadwalnya. Jadi aktivitas dalam keluarga itu sudah tertata rapi dan tidak berantakan rumahnya gitu. Karena apa? Selalu menyelesaikan tugas. Yang ketiga, keinginan keluarga bisa tercapai. Nah, kalau keluarga kamu hidup disiplin ya, semua keinginan keluarga kamu bisa tercapai loh. Contohnya ya, keluarga kamu pengen jalan-jalan ke luar negeri. Nah, terus keluarga kamu itu, ayo kita menabung. Nah, ayah mengajak untuk menabung satu keluarga. Nah, bisa aja kalau kamu disiplin selalu menabung setiap hari, ayah kamu menabung juga tiap hari, mama juga menabung tiap hari, dan semuanya menabung tiap hari. Keinginan kamu untuk jalan-jalan keluar ke negeri bisa tercapai. Kenapa? Semua orang disiplin, selalu menabung. Atau misalnya, ayo kita punya keinginan apa gitu, kita melakukannya dengan disiplin, berproses dengan disiplin. Keinginan kita pasti terkabul atau tercapai. Begitu. Tapi jangan pernah lupa untuk berdoa. Semua anggota keluarga bisa bertanggung jawab. Nah, jadi kalau misalnya semua keluarga itu disiplin, semua anggota keluarga bisa bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Jadi kalau misalnya kita diberi tugas, kita menyelesaikan ya. Kita bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas kita. Ayah bertanggung jawab untuk keluarga yaitu dengan cara apa? Bekerja. Maka ayah akan bekerja. Ibu
bekerja juga atau membereskan rumah. Begitu. Karena apa? Karena setiap orang dalam keluarga punya tanggung jawab masing-masing. Kalau disiplin, tanggung jawabnya bisa dilaksanakan dan cepat selesai. Nah, ini adalah manfaat dari keluarga disiplin. Kamu bisa lihat ya, di situ ada yang orang tua mengajari anak-anaknya. Itu termasuk manfaat dari keluarga hidup disiplin. Nah, kita tuh harus bersyukur anak-anak untuk keluarga kita yang disiplin. Kenapa kita harus bersyukur? Karena kita harus selalu bersyukur untuk keluarga kita yang disiplin. Karena Tuhan selalu memberkati keluarga yang disiplin. Jadi anak-anak, Tuhan itu selalu memberkati keluarga yang disiplin. Disiplin ketika berdoa, beribadah, bekerja, dan semuanya pokoknya disiplin. Tuhan itu selalu memberkati. Karena apa? Tuhan suka dengan keluarga yang disiplin. Begitu. Jadi keluarga kamu kalau bisa harus disiplin. Supaya apa? Supaya Tuhan memberkati. Gitu. Yang kedua, keluarga disiplin juga bisa dilakukan untuk memuliakan Tuhan dengan rajin berdoa bersama dan beribadah bersama. Nah, kedisiplinan ini juga bisa diterapkan di keluarga kamu yang mungkin tidak pernah berdoa bersama atau beribadah bersama, bisa dimulai. Ma, Pa, ayo dong kita berdoa bersama, kita beribadah bersama, itu kamu bisa terapkan. Jadi Tuhan semakin suka dan cinta dengan keluarga kamu dan Tuhan akan memberkati keluarga kamu. Begitu. Tapi harus disiplin melakukannya terus-menerus. Dengan keluarga hidup disiplin, maka kita bisa menjadi teladan dan contoh bagi orang lain. Nah, kalau keluarga kamu disiplin, bukan tidak mungkin keluarga kamu akan menjadi contoh untuk keluarga lain yang belum disiplin. Jadi, keluarga lain bisa meniru kedisiplinan keluarga kamu. Ingat, kita harus menjadi garam dan terang dunia. Begitu juga dengan keluarga kita. Maksudnya bukan menjadi garam yang asin loh ya, bukan. Tapi kita harus menjadi berbeda dari dunia dan memberi contoh kepada dunia. Lalu kita harus menjadi teladan bagi dunia. Itu keluarga kamu juga bisa seperti itu. Oke? Nah, demikianlah untuk pembelajaran kita pada hari ini. Biarlah video ini bisa membantu kalian untuk belajar ya. Nah, tetaplah hidup disiplin bersama keluarga kalian dan tetap memuji Tuhan, bersyukur, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Oke? Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Oke? Tuhan Yesus memberkati dan dadah.